tangan sebelah kiri. Terus pas disuruh nyiapin tangan sebelah kiri, terus nanya ke susternya, kalau saya ada susuk di sini nggak apa-apa? Susuk. Susternya nanya lagi, susuk piro? Ya, halo teman-teman semuanya, selamat siang, semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Siang hari ini saya dan Bu Sari barusan selesai vaksin yang ketiga. Teman-teman sudah pada vaksin yang ketiga belum? Ini saya termasuk yang terakhir-terakhir loh, sudah banyak yang vaksin ya. Nah, tadi ada cerita menarik saat vaksin, yaitu waktu pas gilirannya Bu Sari. Di ruangan itu kan ada 2 meja, jadi ada 2 orang gitu yang divaksin ya. Nah, sebelahnya Bu Sari itu mak-mak ya, Iya, dia seumuran kayaknya masih muda kok. masih muda, mak-mak gitu ya, mak-mak muda lah. Terus dia nanya, apa? Iya kan mau divaksin tuh kan disuntiknya sebelah kiri ya, tangan sebelah kiri. Terus pas disuruh nyiapin tangan sebelah kiri, terus ibunya nanya ke susternya, kalau saya ada susuk di sini nggak apa-apa? Susuk. Saya juga waktu pas denger, hah? Susuk? Terus tadinya saya nggak percaya gitu denger, hah susuk hari gini. Tapi terus susternya nanya lagi, susuk piro? Kembalian berapa ya? Iya gitu baru saya, beneran ya ini orang ini pakai susuk di tangan kiri nggak tahu lah susuk apa. Jadi ada-ada aja ya. Waktu diceritain tuh saya mikir ternyata masih ada ya yang pakai hal itu gitu ya. Susternya bilang susuk piro, kembali berapa kalau bahasa Jawa susuk. Nah, percaya nggak percaya ini di kota besar loh teman-teman. Ya, Jogja itu bukan kota kecil ya, kota besar, kota modern. Kok ada yang masih percaya kayak gitu? Itu masih muda ya. Susuk itu gunanya macam-macam ya. Ya, susuk kebanyakan sih buat penglaris. Susuk itu ada. Susuk itu buat penglaris. Kalau dia punya bisnis, buat apa? Kalau yang cewek-cewek biasanya buat jodoh, buat apa? Buat pemikat cowok. Anyway, itu ada yang ditumbalkan yang hal kayak gitu biasanya gawat. Oke, tetapi itu membuat saya kepikiran sama usaha yang kita kerjakan. Itu kayak sebuah perumpamaan gitu. Itu kalau diumpamakan itu saya kepengen sukses, tapi saya ini masih pengennya hobi pacaran gitu. Saya kepengen sukses, tapi nggak apa-apa kan kalau saya masih tetap hobi untuk selfie-selfie dan tiktokan nggak jelas. Nah, jadi kayak kepengen sukses tetapi masih bertanya, apakah bisa aku kepengen sukses namun masih membawa kebiasaan-kebiasaan lamaku yang bukan kebiasaan untuk orang sukses. Ya, langsung saya tuh inget hal seperti itu gitu. Itu kan vaksin, itu kan sesuatu yang hubungannya sama keselamatan nyawa dengan kondisi yang sekarang terjadi. Mungkin kalau tidak ada COVID, tidak ada banyak orang meninggal, dan sampai hari ini di Jogja saja kemarin di Indonesia itu 59.000 positif ya dalam satu hari, dan bahkan sudah merenggut banyak nyawa. Ini adalah hal yang darurat gitu ya, hal yang penting, tidak boleh diremehkan karena urusan nyawa kan. Nah, lalu kemudian dia bertanya sesuatu yang nggak nyambung. Ada dalam dirinya susuk tadi ya, dan sesuatu itu
bagi orang lain nggak nyambung kan. Kan bagi suster kan bodo amat lu mau pakai susuk, mau pakai jimat, mau nggak pakai jimat terserah lu kan. Kalau dokter kan nggak peduli dengan itu, nggak ngurusin itulah. Bahkan mereka tidak akan pernah tahu apa hubungannya antara jimat, susuk itu dengan vaksin. Satunya medis, satunya magis. Medis sama dukun gitu. Tetapi yang repot, yang mikirin itu adalah si orang itu. Dokter nggak mikirin itu. Dokter mikirnya apa? Gua vaksin biar lo selamat nyawanya. Tetapi orang yang divaksin, si ibu muda tadi, mikirnya ngefek nggak ya sama jimat gua ya? Dia sendiri yang repot kan? Dia sendiri yang ribet gitu. Dalam kondisi seperti ini, akhirnya ternyata jimat itu nggak penting juga. Ternyata lu mau cantik nggak cantik. Ternyata kamu tetap mementingkan nyawamu. Dan tugas dokter cuman ngasih vaksin untuk keselamatan nyawa. Masalah kemudian itu berbenturan dengan kebiasaan orang itu atau jimatnya orang itu bukan urusan dokter, itu urusan manusia itu sendiri. Dan dia cari repot sendiri. Dalam kondisi seperti ini itu cari repot sendiri. Nah, bagi saya itu persis banget sama bisnis ini. Karena ketika kita jalankan bisnis ini, terutama buat teman-teman para perantau, tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu untuk menyiapkan jaring pengaman nafkah. Karena Anda tidak mungkin akan selalu terpisah sama keluarga. Anda saat ini bisa terpisah sama keluarga, tapi yang Anda pertaruhkan adalah hubungan yang semakin renggang. Oh no. Hey, Al. Nah, jadi kita jalankan usaha ini supaya teman-teman perantau bisa segera pulang, bisa segera kumpul dengan keluarga Anda lagi. Karena semakin lama Anda terpisah sama keluarga, terutama anak-anak, maka hubungan akan semakin renggang. Itu. Nah, namun ketika kita mau sukses, kita masih bertanya. Tapi aku jalankan TNC, tapi aku masih tetap tiap malam pacaran boleh kan? Aku mau serius nih di TNC. Tapi aku masih boleh kan? TikTokan yang goyang-goyang, megol-megol, nyanyi lagu India. Boleh kan? Itu bukan urusan Upland, itu urusanmu. Nah, Anda sendiri kan yang repot. Kalau tugasnya Upland, ya cuma ngebantu Anda. Ngebantu Anda sukses jalankan usaha ini. Anda juga promosi tentang produknya, Anda promosi dengan bukti-bukti yang sukses. Tetapi Anda yang repot sendiri. Ketika Anda upload itu ke Facebook, produk-produk yang menyehatkan, bisnis yang bisa membuat para perantau sukses, lalu Anda masih pacaran, semulean sama pacar Anda, yang juga diupload di Facebook. Prospek-prospek yang tadinya tertarik dengan usahanya, tertarik dengan menjadi bagian dari tim bisnis Anda, lalu berpikir ulang gitu. Calon uplandku kayak gini ya, aduh gawat juga nih, nggak serius nih orangnya. Betul kan? Kok megol-megolnya tambah produk gitu kan, keren ya. Megol-megolnya tambah ini produk langsing nih, lihat nih, sambil megol-megol sambil promosi produk langsingan teh Citosan lah, itu kan malah keren. Ini nggak megol-megol doang. Sehingga si prospek-prospek yang tadinya udah semangat karena dia juga kepengen pulang, dia butuh solusi. Awalnya dia sudah sangat tertarik untuk bergabung sama Anda, ketika mengamati Facebook Anda atau Instagram story Anda yang nggak serius kayak gitu, akhirnya dia prospek jadi mikir-mikir gitu. Mungkin malah nggak jadi sama orang ini, bukan nggak jadi sama TNC-nya, nggak jadi sama orang ini, cari orang lain aja. Nah, repot sendiri kan. Saya pikir kita harus paham tentang arti dari prioritas ya. Teman-teman, terutama Anda yang sudah meninggalkan anak 5 tahun gitu ya, Anda harus tahu prioritasnya.
Anda harus segera pulang. Karena hubungan yang semakin lama tidak pernah punya kebersamaan, semakin lama akan renggang. Dan itu menyedihkan. Itu semua ibu-ibu para perantau tidak ada yang memiliki hari-hari indah di Indonesia ketika anaknya pada cuek. Apalagi anaknya sampai bilang, mama nggak pernah ngasih waktu sama aku selama ini, mama pakai marah-marah. Anda jadi susah untuk ngasih tahu anak Anda, untuk jewer tanda kutip anak Anda, untuk melakukan pekerjaan rumahnya, bersihin atau apapun, jadi susah. Kenapa? Karena dia berdalih, mama nggak pernah ngasih kasih sayang kok sama aku. Jadi susah kan, punya anak susah diatur jadinya kan. Nah, jadi menurut saya jangan membebani diri kita ketika kita mau sukses dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya nggak bikin sukses. Itu bikin kita repot sendiri. Ya, kayak si ibu-ibu muda tadi, dia sendiri yang bikin repot. Kalau tugasnya dokter mah cuma ngasih vaksin aja, nggak ngurusin yang lain kan. Repot sendiri. Ya, orang lain habis divaksin enak kan. Saya sama Bu Sari habis divaksin ya happy aja. Ya, jajan maem dulu gitu kan, terus pulang maem bareng. Ya. Seru-seru aja gitu. Lega gitu kan, lega, tenang. Udah vaksin ketiga. Tapi si mama ini mungkin hari ini dia masih pusing. Dari dia ke dukun yang sama susuk dia. Lu cari repot sendiri gitu. Sekarang ini prioritasnya apa? Sama teman-teman. Saat ini prioritas Anda apa? Anda mau sukses kan? Karena Anda tahu semakin lama hubungan dengan anak yang terpisah semakin renggang. Gitu. Dan nanti kita tidak mau kan, kita nanti akan jadi ibu-ibu yang kesepian di rumah karena anak udah nggak deket lagi sama kita. Kita kan nggak mau seperti itu lah. Terus buat apa kita selama ini cari duit kalau nanti ujung-ujungnya di Indonesia cuma kesepian, ya kan? Nah, jadi nggak usah bikin repot lah. Nggak usah bikin repot sendiri. Orang lain nggak punya masalah itu, lu sendiri yang punya masalah itu. Masalah dibikin-bikin. Fokus aja untuk sukses. Ya, oke. Itu aja teman-teman. Sukses selalu. Go Freedom.